Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam video pembelajaran kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari dan Bulan. Dan yang akan kita pelajari adalah muatan pelajaran IPA, yaitu gerhana matahari dan bulan, serta kalender Hijriah dan kalender Masehi. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari, serta bisa juga menjelaskan tentang kalender Hijriah dan kalender Masehi. Oke anak-anak, sudah siap ya untuk belajar? Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Gerhana adalah peristiwa yang terjadi ketika sebuah objek tertutup sebagian atau seluruhnya oleh objek yang lain yang melintas di depannya. Objek tersebut akan tertutup cahaya sehingga matahari atau bulan akan tampak gelap sebagian atau seluruhnya. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari terletak dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Meskipun bulan lebih kecil dari matahari, namun bayangan bulan akan membesar dan menutup permukaan bumi yang sehadap dengan bulan dan matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari berdasarkan jenis posisi bayangan yang dihasilkan. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Bayangan umbra bulan melewati tepat tengah matahari dan menghalangi semua cahaya yang seharusnya mengenai bumi. Saat terjadi gerhana matahari total, kita dapat melihat korona matahari. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bayangan bulan tidak benar-benar membuat permukaan bumi menjadi gelap sempurna. Hal ini terjadi karena piringan bulan tidak menutup sempurna piringan matahari yang tampak dari bumi. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti atau umbra bulan. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Ukuran bulan yang tampak dari bumi lebih kecil daripada ukuran matahari. Hal ini mengakibatkan di langit akan nampak lingkaran cincin cahaya dari permukaan matahari yang masih nampak dari bumi. Selanjutnya kita akan belajar gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Gerhana bulan berlangsung selama bulan berada dalam bayangan bumi. Tertutupnya permukaan bulan oleh bayangan bumi menyebabkan bulan terlihat redup atau bahkan gelap. Karena lintasan bulan yang tertutup bayangan bumi cukup panjang, gerhana bulan dapat berlangsung hingga 6 jam. Gerhana bulan terjadi saat malam hari dan bulan purnama. Namun tidak setiap bulan purnama terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan dapat terjadi sekali atau maksimal 7 kali dalam setahun. Gerhana bulan ada 3 macam, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra.
Gerhana bulan total terjadi jika bulan berada tepat di daerah umbra bumi atau bayangan inti bumi. Akibatnya, seluruh bagian bulan tampak gelap karena tertutup penuh oleh bayangan bumi. Gerhana bulan total berlangsung kira-kira 1 jam 40 menit. Sedangkan gerhana bulan sebagian terjadi jika bulan terletak di antara daerah umbra dan penumbra bumi. Dan apabila seluruh bagian bulan berada di daerah penumbra bumi, terjadi gerhana bulan penumbra yang menjadikan permukaan bulan terlihat samar. Nah, sudah jelas ya anak-anak tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita lanjutkan pelajaran kita ke kalender Masehi dan kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Tahun Masehi. Tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah 365 seperempat hari. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember ada 31 hari. Sedangkan bulan April, Juni, September, dan November ada 30 hari. Bulan Februari 28 atau 29 hari. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi pada tahun 47. Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari. Berdasarkan kala revolusi bumi, 1 tahun sama dengan 365 seperempat hari. Sisa seperempat hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan 366 hari dan disebut tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, dan 2008. Berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi adalah selama 365 hari, 5 jam, dan 48 menit. Khusus untuk pergantian abad atau angka tahun kelipatan 100, tahun Kabisat adalah tahun yang angkanya dibagi habis 400. Contohnya tahun 1600, 2000, dan 2400. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari sehingga jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan 29,5 hari kali 12 sama dengan 354 hari. 1 tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Bulan Muharram, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rajab, dan Zulqa'dah berumur 29 hari, sedangkan bulan yang lain berumur 30 hari kecuali bulan Zulhijjah yang bisa berumur 29 atau 30 hari. Kalender Hijriah juga mengenal tahun Kabisat. Jumlah hari dalam tahun Kabisat Hijriah 1 hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun Kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah adalah 30 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisat. Dalam jangka waktu 30 tahun, kalender Hijriah mengalami 11 kali tahun Kabisat. Tahun-tahun Kabisat tersebut yaitu tahun ke-2, ke-5, ke-7, ke-10, ke-13, ke-16, 18,
21, 24, 26, dan ke-29. Tahun Hijriah merupakan tahun kabisat jika angka tahun tersebut dibagi 30, menyisakan angka yang termaksud dalam ke-11 tahun kabisat tersebut. Sebagai contoh, 1442 Hijriah termasuk tahun kabisat karena 1942 dibagi 30 hasilnya 48 sisa 2. Jadi angka 2 termasuk tahun kabisat. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang gerhana matahari, gerhana bulan, dan juga tahun kalender Hijriah dan kalender Masehi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.